Satu keluarga ini baru saja membeli mobil baru dan melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk liburan. Sesuatu yang tak terduga akhirnya terjadi di mana sistem pengereman mobil mereka mengalami malfungsi. Beberapa saat kemudian Tony mulai menyadari ada yang salah dengan mobil barunya. Dia mengecek apakah ada yang salah atau tidak dari mobilnya. Dia menginjak pedal rem dan mobilnya tidak bisa diperlambat. Sistem mobil tersebut mengalami malfungsi secara total dan melumpuhkan semuanya. Dia melihat ke monitor Mia, kecepatannya tertahan di 130 km per jam. Dia mencoba menonaktifkan sistem itu dan tidak terjadi apa-apa. Tony mencoba menarik sebuah tuas dan muncul peringatan malfungsi sistem. Kecepatan mobil mereka naik menjadi 140 km per jam di monitor. Tony menelepon sales tempat dia membeli mobilnya dan menceritakan mobil yang dibelinya mengalami masalah. Sales tersebut tidak menghiraukan dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa saat. Mobil Tony yang mulai tak terkendali melaju kencang dan menabrak mobil kuning milik yang bisa saja disebut Johnny. Johnny terdiam membisu dan melihat apa yang terjadi pada mobilnya. Dia sangat marah dan mengejar mobil Tony. Seorang polisi pria mengejar mereka, menyuruh mereka menepi, tapi Tony menjelaskan apa yang terjadi pada mobil mereka kepadanya. Mereka membacakan tulisan SOS kepadanya. Johnny yang mengejar Tony dihadang polisi wanita, kemudian tanpa menghiraukannya dia menancap gasnya dan terus pergi mengejar Tony. Tony mengecek monitor mobil dan kecepatan mereka sudah di angka 160 km per jam. Polisi itu kemudian melaju ke depan mereka untuk melakukan pengawalan agar mobil di depan mereka tidak menghadang mobil Tony. Polisi pria melaporkan kronologi yang terjadi kepada pengawas jalan tol dan meminta bantuan untuk mengosongkan gerbang tol yang akan mereka lalui. Gerbang tol dengan cepat dibuka agar semua mobil dapat bergerak cepat mengosongkan gerbang tersebut. Mobil Tony melaju cepat dan kakek Paul merekam kejadian mereka di dalam mobil tersebut. Mereka mendekati gerbang tol itu dan berhasil melewatinya. Mereka merasa sedikit lega karena masuk dalam area tol yang aman, sementara Johnny yang mengejar mereka melewati gerbang tol dengan kecepatan penuh di belakang mereka. Tiba-tiba mobil mengeluarkan air sabun di kaca depan dan mengganggu penglihatan. Kakek Paul keluar dan berhasil membersihkan kaca depan mereka hingga hampir saja terjatuh dari mobil. Kakek Paul menggantikan posisi Tony sebagai sopir. Tony menelepon sales mobil yang dia beli, tapi lagi-lagi dia tidak dihiraukan olehnya. Tak lama kemudian Johnny digigit seekor lebah dan menabrak mobil yang mengantri untuk keluar tol di belokan. Johnny makin marah dan bergegas kembali menancap gas mobilnya mengejar Tony dan keluarganya. Kakek Paul membuang air kecil di sebuah tas plastik dan ingin Tony membuangnya. Tas plastik itu dibuang keluar jendela dan mengenai wajah Johnny sehingga dia semakin marah kepada mereka. Polisi pria menyuruh Johnny untuk memperlambat mobilnya. Mereka mencoba menginjak pedal rem sekali lagi, namun pedal rem tersebut patah. Tony membuangnya keluar jendela sehingga mengakibatkan polisi pria terjatuh. Polisi wanita kemudian datang dan menolongnya. Kedua polisi ini meminjam mobil warga untuk melakukan pengejaran kembali. Johnny berhasil mengejar mereka dan mencoba menabrak. Anak laki-laki Tony menembakkan tombak besi ke paha Johnny. Johnny kesakitan sehingga mengakibatkan dia keluar jalur dan menabrak di pemukiman warga yang tinggal di sekitar tol. Kedua polisi tersebut berhasil mengejar mereka dan berusaha memperlambat mobil Tony dengan cara menghadangnya dari depan. Mobil mereka tidak melambat dan terus melaju dengan kecepatan yang sama. Polisi wanita menyuruh mereka untuk pindah mobil secepatnya. Satu persatu anak Tony berhasil pindah ke mobil polisi, giliran anak tertua untuk berpindah. Kemudian kakek Paul menoleh dan melihat celana dalam sehingga mobil semakin menjauh satu sama lain, namun anak tertuanya berhasil pindah mobil. Kakek Paul yang merasa putus asa ingin keluar dan melompat dari mobil, namun dengan sigap Tony langsung menahan kakeknya. Tony kembali mengambil alih kemudi mobil tersebut. Bantuan helikopter datang mendekati mereka, sementara tak jauh di depan mereka para warga di depan gerbang keluar tol disuruh evakuasi meninggalkan mobil mereka. Istri Tony dievakuasi menggunakan helikopter untuk yang pertama kali keluar dan mereka berhasil mengevakuasi istri Tony. Tersisa Tony dan kakek Paul, mereka mulai mencurahkan isi hati satu sama lain. Polisi itu berhasil kembali dan mencoba menyuruh mereka mengikat bodi mobil dengan sebuah tali. Dia memberi kode kepada pilot untuk segera menarik mereka naik dan mobil Tony terangkat dari jalan.
Tak berselang lama mobil terbelah dua di udara, Tony dan kakek Paul jatuh ke tanah dengan keras namun mereka berhasil selamat. Johnny si pemilik mobil kuning melihat mereka di rumah sakit dan mengejar mereka segera kabur menuju lift namun sayangnya lift yang mereka naiki mengalami malfungsi seperti mobil mereka sebelumnya.